Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan Jamil Hasan dan para pengajar, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami' Al-Hidayah Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Na'am, guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Muslim, ketua kuliah subuh Rabu pagi Al-Ustaz Dr. Abbas Haji Ahmad Haji Ma'in, Bapak Haji Abdul Rahman, serta Bapak Haji Mahmud, Bapak Haji Mahmud, Bapak Haji Kaus, Bapak Haji Tung Amin, dan Bapak Haji Ridwan Umar, dan seluruh jamaah yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai. Mohon maaf tidak mungkin satu persatu dalam hormatan kepada beliau tidak terlalu sedikit. Alhamdulillah, syukurillah, puja syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi yang cerah ini. Kita diberikan nikmat syahadat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama telah hadir di Masjid Al-Hidayah dengan iringan doa. Mudah-mudahan langkah hati kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, syafaat afiat, Allah tetapkan iman dan Islam kita, memudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Kita wali berisi dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh fi akhir al-umur wa sallallahu alaihi Sebelum ngaji saya mau nanya dulu. Ini sekarang jam 5 seperempat. Kalau kita ngaji setengah 6 berarti 15 menit lagi. Ini kira bagaimana? Masih online kan? Masih libur. Jam 6. Jam 6 Kiai. Enggak ngantar sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sama-sama telah masuki tanggal 14 daripada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita umat Islam, karena salah satu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tatkala kita masuk bulan Rajab, kita sering berdoa. Di dalam doa kita, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai datangnya bulan Ramadan. Di bulan Rajab ada peristiwa yang besar.
Isra. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum pernah Allah perlihatkan kepada hambanya, kepada manusia dan makhluk siapapun yang diciptakan oleh Allah di alam dunia ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan oleh seluruh makhluknya tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, dan tanda-tanda kebesaran dan kemuliaan daripada seorang Nabi dan Rasul yang junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj junjungan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat besar, tidak bisa diterima oleh akal manusia, tapi diterima oleh hati manusia bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Peristiwa Isra Mi'raj itu jatuh pada tanggal 27 Rajab pada tahun ke-11 daripada kenabian. Sumia dzalika yaum sumia dzalika amnahu, dinamakan tahun ke-11 itu adalah tahun kesedihan. Ada peristiwa besar dalam pribadi Nabi besar Muhammad SAW pada tahun kesedihan itu. Pertama adalah seorang istri yang beliau cintai, yang menghabiskan waktunya, tenaganya, pikiran dan harta benda untuk mencapai derajat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendampingi Nabi senang maupun susah, bersedih ataupun berduka, dihabiskan semuanya hartanya untuk dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah ketika itu. Beliau wafat pada tahun ke-11 daripada kenabian. Sedihnya luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun itu. 100 hari kemudian setelah wafat Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, paman beliau yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ayah daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang paman yang mendampingi Nabi, yang memberikan semangat Nabi di dalam menyampaikan dakwah Islamiyah, dan beliaulah yang menjaga Nabi daripada gangguan-gangguan dari suku-suku bangsa Quraisy ketika itu. Beliau meninggal dunia setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dua figur orang yang dikagumi, orang yang disegani di kota Mekah, pendamping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan dakwah Islamiyah, ketika itu meninggal dunia. Gangguan dan ancaman dari suku-suku bangsa Quraisy setelah wafat keduanya itu bikin gencar, dan banyak sahabat yang terbunuh dan tersiksa ketika itu. Kemudian Nabi SAW hijrah yang kedua. Setelah hijrah ke negeri Habasyah, kemudian beliau hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Taif. Taif itu adalah kira-kira 150 km dari kota Mekah. Daerah pegunungan, udaranya sejuk. Orang-orang kalau habis tawaf atau melaksanakan ibadah haji dan umroh biasanya ke Taif. Itu banyak sejarah agama Islam di situ, peninggalan-peninggalan masjid yang ditinggal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi, kemudian dijadikan masjid oleh para sahabat. Saya nggak cerita Taif dan Kelamihan, daerah puncak sana. Kemudian Nabi meninggalkan kota Mekah menuju Taif dengan berjalan kaki dengan sahabat dekatnya Nabi yang bernama Zaid bin Harithah, orang kepercayaan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, dan beliaulah yang menyatukan cinta
pilihan Allah Subhanahu wa taala junjungan Nabi Muhammad dan Sayyidina Khadijah binti. Kalau orang bilang mat jumlah Zaid mat jumlah. Kalau kita senang sama suatu perempuan, kalau kita mau kenalin teman kita, jangan kita kenalin teman kita orangnya lebih gagah dari kita, lebih bersih dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih wah daripada kita penampilannya, akhirnya kita nggak dapat. Bener ini. Mati kutu. Itu sejarah. Kalah saing makanya laki-laki Mansur bakar makan tanah. Betul. Betul. Ya kan? Ayo minum. Dengerin sambil dengerin, sambil makan, sambil minum. Sambil kagak minum. Bang kalau ngaji sejarah Nabi ini kadang-kadang gak ingat makan, gak ingat minum, saking cinta kepada junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zaid bin Harisah ketika itu mencari suaka. Ya pada dimulai bahasanya bahasa apa namanya, bahasa modern. Nyari suaka. Nabi ke Taif. Ketika Nabi berjalan ke Taif selama 3 hari, orang-orang suku bangsa Quraisy mengetahui bahwa Nabi akan datang ke negeri Taif. Jadi berita ini bocor. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah dan Umayyah dan Abu Sufyan dan pembesar-pembesar suku bangsa Quraisy, mereka langsung mendengar dan mengetahui, kemudian mereka datang lebih dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan hubungan gagah daripada bangsa Quraisy dengan Taif begitu erat, karena yang datang pembesar-pembesar suku bangsa Arab dari orang-orang saudagar besar, tokoh-tokoh besar daripada orang-orang suku bangsa Quraisy, kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh gubernur Taif dan jajarannya. Dan mereka datang ke Taif tersebut memberitahukan kepada gubernur Taif dan jajaran dan seluruh penduduk Taif bahwasanya akan datang dari kota Mekah yang bernama Muhammad bin Harisah, orang yang mengaku sebagai nabi dan dakwahnya ditolak oleh suku bangsa Quraisy dan suku-suku bangsa Arab ketika itu. Nabi difitnah dengan fitnahan yang sangat besar. Sekiranya orang-orang Taif itu tidak menerima ajakan dan dakwahnya Nabi SAW dan kedatangan Nabi ke Taif sambil membawa hadiah yang begitu banyak. Setelah utusan Utbah bin Rabi'ah datang dan suku bangsa Arab meninggalkan Taif diterima oleh gubernur Taif. Esoknya datanglah Nabi SAW dengan Zaid bin Harisah. Pas dilihat Nabi datang di kerumunan jalan, banyak orang yang pada datang dan menunggu kedatangan Nabi SAW. Alangkah bahagia Nabi dan Zaid ketika Nabi datang dengan Zaid bin Harisah. Manusia sudah banyak, sudah kumpul di Taif. Tak kala Nabi sampai di tengah-tengah kota Taif, tiba-tiba ada teriakan yang begitu keras untuk membunuh Nabi dan berbuat aniaya kepada Nabi dengan melempari batu. Sehingga orang yang di pasar, yang di rumah keluar semuanya ingin menangkap Nabi sampai melempari batu. Tapi Nabi SAW
tidak. Tetapi Nabi SAW tidak mundur sedikit pun, tetap menghadapi manusia yang ingin membunuh Nabi serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zaid bin Harithah menghalangi Nabi dari lemparan batu dengan tubuh beliau, dengan bawaan selimut yang beliau bawa. Kemudian Nabi didorong untuk meninggalkan kota Taif. Akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi di pertengah jalan di pinggir kota Taif ada yang namanya kebun yang sangat luas, kebun kurma dan kebun anggur. Nabi masuk ke dalam tengah-tengah kebun tersebut dengan Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah membuka baju Nabi dan memeriksa luka yang Nabi dapatkan dari lemparan batu dari orang-orang Taif. Begitu banyak luka yang Nabi rasakan. Bersihin itu. Kemudian diobati oleh Zaid bin Harithah. Kakak Nabi apa? Lagi ini bersihin tuh yang namanya luka lebam lemparan batu, tiba-tiba pelipis yang ada di sebelah kiri Nabi mengeluarkan darah, sobeknya berdarah. Kemudian Nabi tadai dengan tangan kirinya, jangan sampai darah itu jatuh ke tanah. Ini bakalan guncang. Dijaga namanya, jangan sampai jatuh. Sampai dibersihan oleh Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Istilah kata keluh kesah semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keluh kesahnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah? Di dalam kitab Tarikul Hisab sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma ilaika asku dhaffa quwwati wa qillati hillani ala hawani ala nasi ya arhamar rahimin. Ya Allah, kepada Engkau lah aku mengadu tentang lemahnya diriku dan hinanya diriku di mata manusia ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, engkaulah Tuhanku. Ila man taqiduni ila qaribin yatahadduni aw ila aduin malakul amri illam yakun bika ala qadami wala huwa. Ya Allah, kepada Engkaulah aku mengadu tentang lemahnya diriku dan hinanya diriku di mata manusia ya arhamar rahimin. Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas. Engkaulah Tuhan, kepada siapa aku mengadu kecuali hanya kepada Engkau, ataupun kepada kerabat-kerabatku yang telah menghalang-halangi dakwahku, atau musuhku yang telah merobek-merobek, atau ila aduin balakku amri, ataupun kepada musuh-musuhku yang telah merobek-robek dakwahku. Biarkanlah ya Allah mereka berbuat kepada diriku, asalkan Engkau tidak marah kepada mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Ini curhatnya Nabi kepada Allah. Nabi dalam keadaan terluka, perjalanan jalan kaki selama 3 hari, kata sampai di Taif bukan disambut dengan gembira, tapi disambut dengan baik. Biasanya manusia biasa seperti kita, kalau kita dihina, diancam jiwa kita, pasti kakala kita selamat. Ada yang bela kita, pasti ada ucapan-ucapan yang sekiranya membahayakan kepada orang tersebut. Pasti disumpahin ke orang. Betul kan? Sumpahin kan?
lain. Biasanya ini manusia, jangankan kita bahaya, nyawa kita terancam. Ketika kita lagi jalan bunyi klakson kenceng banget itu, kita ngomel. Emang lu nggak? Macam-macam dah, gua tahu dah. Ya kan? Marah bukan main. Lu nggak tahu kan di jalan bunyi ngomel dulu. Masya Allah. Tapi Nabi sebaliknya. Maka orang kalau mengikuti wa man tabi'u min nabi faqad naja. Siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perbuatan dan ucapan, sungguh dia bahagia. Sungguh dia orang yang selamat baik di dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Wa kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pribadi Rasul contoh teladan yang baik. Ketika Nabi angkat kedua tangannya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yatadaljalu ardh, sehingga guncang di istana kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah. Kemudian Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, inzil ila habibi Muhammadin is'alhu ma yatlubuhu min. Ya Jibril, turunlah engkau ke alam dunia, tanyakan kepada kekasihku Muhammad apa yang diminta kepadaku, aku akan berikan kepada mereka. Kata malaikat, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Allaha amarani an yuti'aka ma fa'ala qaumuk. Ya Rasulullah, sungguhnya aku datang kepada engkau perintah Allah untuk taat dan patuh apa yang kau perintahkan kepadaku dengan sebab apa yang dibuat oleh umat engkau terhadap diri engkau, ya Rasulullah. Untuk malaikat in aradta, jika engkau menginginkan ya Rasulullah, ra'aitu jabal, aku akan lempar ini gunung Taif dan aku binasakan seluruh penduduk Taif. Ditawarin ini kanjeng Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi meneteskan air mata. Nabi mengatakan, ya Jibril, Allah mengutusku tidak berbuat demikian. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, berikanlah taufik dan hidayah kepada umatku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui siapakah diriku. Mungkin dari mereka tidak beriman kepadaku. Wadarju binallah ta'ala min dzurriyyati amanu bi ba'dal maut. Akan tetapi aku mengharap dari anak keturunan mereka akan beriman kepadaku walaupun sesudah wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngarepin anak cucunya. Anak cucunya akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ala nabiyina Muhammadin. Orang yang mengikut Nabi Nuh diminta oleh Nabi Nuh diberikan keselamatan, tapi mereka yang menentang Nabi Nuh, ya Rabb, jangan kau tinggalkan manusia satu orang pun hidup di alam dunia ini adalah orang-orang yang durjana. Seluruh manusia dimatikan Allah Ta'ala dengan sebab banjir besar dengan doanya Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh nanti di yaumil qiyamah, tatkala manusia datang kepada Nabi Nuh meneteskan air mata karena melihat manusia begitu banyak meminta syafaat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena aku
minta syafaat kapan-kapan tidak sih? Iya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Shadaqallah wa shadaqar Rasul. Sadaqta ma qulta ya Muhammad. Maha benar Allah, maha benar Rasulnya. Benar apa yang katakan wahai Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Malaikat Jibril langsung kata Allah Subhanahu. Kakalan itu pun yang sangat luas tersebut, ada tetangganya Nabi. Kemudian orang ini memusuhi Nabi Muhammad SAW, menyebabkan Nabi tertolak dakwahnya dan Nabi terbuka adalah Uqbah bin Rabi'ah ada di kebun tersebut. Ternyata Uqbah bin Rabi'ah tanahnya di mana-mana banyak, di Taif ada yang sangat besar. Dipanggil budak yang bernama Adas penjaga kebun tersebut. Dipanggil tuh budaknya Adas, wahai Adas, kamu berikan secangkir susu onta dan roti kering. Kamu berikan kepada dia yang sedang duduk di bawah pohon kurma. Jangan kau bicara sedikit pun dengan dia. Kau berikan langsung kau menghadap aku. Akhirnya baik buat. Datangnya Anas bawa secangkir susu onta sama roti kering. Roti kering. Oh di Arab nggak ada roti lembut, belayan. Karena udaranya sangat panas, hawanya kering. Roti kalau 2 menit langsung kering, kalau kerupuk didiemin bikin lama, bikin garing. Kalau di sini lain, kerupuk kalau kagak jebet, Jemur. tutup, jadi apa? Lempeng bulan. Datanglah Adas kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngasih apa? Roti apa? Roti yang kering. Pas dikasih roti kering itu, kemudian langsung roti itu dibelah 3. Roti kering dibelah 3 maur ya. Dipotek yang pertama dikasih gede untuk Adas. Potekan yang tengah dikasih Zaid bin Harisah. Yang tunggir ujungnya baru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa nih. Kalau kita lagi lapar, kadang-kadang kita lupa nawarin orang yang kanan kiri. Kita langsung aja lah, kita makan. Apalagi perjalanan 3 hari, warteg kagak ada, warkop nggak ada di jalanan. Adas langsung heran melihat anak muda seperti ini dalam keadaan terluka. Adas mengatakan, man anta radud ma ahsanu minka ma ra'aitu ahsana minka. Siapakah engkau wahai pemuda? Belum pernah aku melihat orang sebaik engkau dari suku bangsa Arab yang aku kenal. Apa Nabi bilang? Ana Muhammad bin Abdullah bin Quraisy. Aku yang bernama Muhammad bin Abdullah daripada suku bangsa Quraisy. Dari suku bangsa. Kemudian Nabi mempersilakan tuh Adas sama Zaid bin Harisah untuk makan itu roti. Namun Adas belum makan sampai memperhatikan Nabi. Kemudian Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Lagi mau makan baca Bismillah. Adas tanya, ma qara'ta, apa yang kau baca? Qara'tu ismi Rabbi, aku membaca nama Tuhanku Ar-Rahman. Kata Adas, apa yang kau baca sering aku dengar. Man anta rajul, siapa sih kau ini? Baru Nabi mengatakan,
ana Muhammadur Rasulullah. Aku adalah Muhammad Rasul. Ada sekali. Terus Nabi tanya, man anta? Siapakah engkau? Ya syabab, wahai pemuda. Ana Adas. Aku dari Jordania. Rumahku dekat kuburan Nabiullah Yunus ibn Matta. Kata Nabi, Yunus ibn Matta adalah akhi wa sahibi bin nubuwwah. Yunus ibn Matta adalah sahabatku dan saudaraku di dalam kenabian. Langsung Adas ini perhatiin kepada Nabi. Nabi makan dulu. Ketika Nabi makan, tiba-tiba Nabi keselak. Nabi nyeroti beri, keselak nih. Adas pun makan sama-sama dengan Nabi. Nabi pengen minum, tapi Nabi nawarkan dulu kepada Adas. Nabi nggak langsung minum tuh, walaupun gelas di tangan langsung dikasih Adas minum. Kemudian Adas minum, kemudian Zaid bin Harisah minum, baru Nabi terakhir yang minum. Ini akhlak junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarang dipraktekkan. Makanya di Hadramaut tempat saya belajar itu, satu gelas ini bisa minum 6 orang. Umpama gelas di depan saya, kasih kanan, kasih kiri, kasih yang depan. Itu yang lebih dulu, orang yang lebih tua kasih. Oh di sini kan kagak, betul gak? Gelas mah batu. Kenapa? Karena selera berbeda. Karena selera berbeda. Kenapa seleranya berbeda? Kalau orang Arab minumnya kopi jahe doang. Kalau kita teh ada, kopi susu ada, betul gak? Bandrek ada, kopi, makanya seleranya berbeda. Ini akhlak Nabi SAW jarang dipraktikkan. Paling diambil zaman dulu, paling kalau Bapak Kiai habis ngajar ada sisa air itu diminum, berebutan santri. Makanya santri yang suka minum dari sisa minuman gurunya, pasti santrinya barokah. Ilmunya manfaat dan berguna di masyarakat. Kenapa? Karena dia nggak merasa gigit dengan guru dari sisa. Maka orang tua kita dulu kalau ngaji itu bekas gurunya diminum. Minum. Biar apa? Biar barokah. Biar barokah. Asal mukmin barokah. Kata Nabi, bekas seorang mukmin itu ada sir dan barokah dari Allah. Apalagi orang soleh. Kemudian Adas melihat akhlak Nabi Muhammad SAW begitu mulia. Adas mengatakan, aduh bahagianya orang yang tahu siapa dia Muhammad, pasti dia akan beriman. Aduh celaka orang yang mendustakannya, yang tidak mengikuti tuntunan dan ajarannya. Kemudian Adas mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adas langsung mengucapkan kalimat tauhid. Itu pertemuan Nabi dan Adas terakhir. Kemudian Nabi pulang meninggalkan tauhid bersama Zaid bin Harisah. Kemudian majikannya, tuannya merasa kesel melihat Adas begitu lama dengan Nabi Muhammad SAW dan berdialog begitu mesra dengan Nabi. Utbah bin Rabi'ah kesel banget. Kemudian Adas menghadap majikannya. Tatkala Adas bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah, apa yang dikatakan oleh Utbah bin Rabi'ah dan Adas, budaknya yang telah masuk Islam? Apa yang terjadi ketika itu pertemuan dengan Adas dengan Utbah bin Rabi'ah?
Rabi'ah, insyaallah Selasa akan datang kita terusin. Karena jam 6 kurang berapa? Ya, ini udah lewat 15 menit. Ikutin perjalanan Isra Mi'raj junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu sejarah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, ditetapkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan Allah Taala curahkan taufik dan hidayah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kemudahan di dalam usaha, Allah berikan rezeki yang halal yang berkah dan yang al-Fatihah. Wa